Bishr bin Al-Harith untuk berpamitan seraya berkata, "Aku akan berangkat haji, barangkali engkau hendak berpesan sesuatu kepadaku." Bishr menjawab dengan bertanya, "Berapa biaya yang telah engkau persiapkan untuk haji?" Dia menjawab, 2.000 dirham. Bishr kembali bertanya, "Apakah yang hendak engkau cari dalam hajimu? Apakah karena zuhud, rindu kepada Baitullah, ataukah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lelaki itu menjawab, "Saya hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban itu, Bishr langsung berkata, "Jika keridhaan Allah yang kau cari, tidak perlu jauh-jauh berhaji ke Mekah. Keridhaan Allah bisa kau peroleh dari rumahmu. Apakah engkau akan melakukannya?" Dia menjawab, "Ya." Bishr lalu berkata, "Pergi dan berikan 2.000 dirham itu kepada 10 kelompok orang ini. Orang yang berutang agar dia dapat membayar utang-utangnya, atau orang miskin agar dia dapat mentas dari kemiskinannya, atau orang yang anggota keluarganya banyak agar mereka tercukupi keperluannya, atau pengasuh anak yatim agar dia dapat menggembirakan mereka. Jika hatimu mantap, berikanlah uang itu kepada salah satu kelompok tersebut, karena usahamu untuk menggembirakan hati seorang muslim, memberikan pertolongan kepada orang yang bersedih hati, menyelamatkan orang yang sedang dalam bahaya, memberikan bantuan kepada orang yang lemah, adalah lebih baik daripada 100 kali haji. Setelah haji wajib yang pertama telah ditunaikan, berdirilah dan berikanlah uang itu kepada mereka yang telah saya katakan. Apakah engkau keberatan memberikan uang biaya haji itu kepada mereka?" Lelaki itu menjawab, "Aku lebih mantap untuk tetap berangkat haji." Sang ulama Bishr kemudian mendekatinya dan memberikan nasihat, "Ketahuilah, harta kekayaan yang dikumpulkan dari kotoran perniagaan dan syubhat membuat hawa nafsu bertindak di dalamnya untuk memamerkan amal salehnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menerima kecuali amal orang-orang yang bertakwa kepadanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam ada dua macam ibadah. Ibadah qasirah atau ibadah yang bersifat individu, dan ibadah muta'addiyah atau yang bersifat sosial. Ibadah qasirah adalah ibadah yang manfaatnya hanya akan kembali kepada pelakunya saja, seperti sholat, puasa, iktikaf, haji, umrah, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan ibadah individual. Sedangkan ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang lain, seperti infak, zakat dan sedekah, wakaf atau sedekah jariah, menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, mengobati orang sakit, memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam, dan lain sebagainya. Ibadah ini disebut juga ibadah sosial. Al-Quran banyak sekali menyebutkan ayat-ayat berkenaan dengan perintah untuk beribadah qasirah atau ibadah individual, dengan diiringi perintah untuk beribadah muta'addiyah atau ibadah sosial. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Bahkan hal yang berkenaan dengan orang-orang yang masuk neraka, nanti mereka akan ditanya oleh malaikat, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar, neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin." Kemudian perkara lain yang menunjukkan ibadah yang berimbang antara ibadah individual dengan ibadah sosial, yaitu ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, diiringi dengan perintah memberikan makanan kepada fakir miskin. Terkait dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berat tidak mampu menjalankan puasa, ia tidak boleh berpuasa, dan wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan kepada orang miskin." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Jika ditelaah lebih mendalam, ternyata masalah-masalah seperti ini banyak juga disebutkan dalam hadis-hadis nabawi. Begitu pentingnya keseimbangan keduanya. Perintah ini diperkuat dengan pedoman hadis nabawi yang memerintahkan dan mencontohkan kepada kita untuk beribadah sosial. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Perbuatan apakah yang paling baik dalam Islam?" beliau menjawab, "Memberikan makanan." Hadis riwayat Bukhari.
Ibadah qasirah, ibadah individual, tidak selamanya berdiri sendiri dan terpisah dari ibadah muta'addiyah atau ibadah sosial. Ada kalanya sebuah ibadah memiliki dimensi individual dan sekaligus memiliki dimensi sosial seperti ibadah kurban. Lalu bagaimana jika kita dihadapkan pada dua pilihan ibadah dalam waktu yang sama antara ibadah individu dan ibadah sosial? Mana yang harus kita dahulukan? Rasulullah SAW apabila dihadapkan pada dua pilihan itu, sementara keduanya merupakan ibadah sunnah, maka Rasulullah SAW akan memilih ibadah sosial. Jika dihitung kesempatan yang dimiliki Rasul SAW untuk melakukan ibadah haji, beliau memiliki 3 kali kesempatan. Faktanya, Nabi SAW hanya melakukan haji sekali seumur hidupnya. Sementara tidak sedikit di antara kita umat Islam Indonesia, khususnya yang mampu melakukan ibadah haji berkali-kali, bahkan seringkali senang jika bisa beribadah haji setiap tahun. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pun memiliki kesempatan untuk beribadah umrah sunnah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali. Namun beliau beribadah umrah sunnah hanya 2 kali. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi kita yang bangga ketika dapat melaksanakan ibadah umrah setiap bulan. Alasan mengapa Rasulullah SAW beribadah haji hanya 1 kali dan beribadah umrah sunnah hanya 2 kali, hal ini bukan karena beliau tidak punya uang atau tidak mampu, melainkan beliau selalu menginfakkan uangnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Motivasi untuk melakukan ibadah sosialnya jauh lebih tinggi ketimbang dengan motivasinya untuk beribadah yang bersifat individual. Itulah Rasulullah yang selalu mengedepankan keselamatan bersama dibandingkan dengan keselamatan pribadinya. Sejarah mencatat setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, banyak terjadi peperangan jihad fisabilillah. Perang memerlukan dana, maka uang Rasulullah SAW diinfakkan untuk mendanai jihad fisabilillah. Setelah peperangan, tentu banyak kaum muslim yang gugur sebagai syahid, meninggalkan anak dan janda. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyantuni para janda dan anak-anak yatim. Di saat yang sama, banyak mahasiswa yang belajar kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak memiliki apapun kecuali badan mereka sendiri. Mereka tinggal di ruangan yang disebut suffah. Karenanya mereka disebut ahlus suffah. Makan mereka ditanggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mampu. Ketika dapat melaksanakan ibadah umrah setiap bulan. Alasan mengapa Rasulullah SAW beribadah haji hanya 1 kali dan beribadah umrah sunnah hanya 2 kali, hal ini bukan karena beliau tidak punya uang atau tidak mampu, melainkan beliau selalu menginfakkan uangnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Motivasi untuk melakukan ibadah sosialnya jauh lebih tinggi ketimbang dengan motivasinya untuk beribadah yang bersifat individual. Itulah Rasulullah yang selalu mengedepankan keselamatan bersama dibandingkan dengan keselamatan pribadinya. Sejarah mencatat setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, banyak terjadi peperangan jihad fisabilillah. Perang memerlukan dana, maka uang Rasulullah SAW diinfakkan untuk mendanai jihad fisabilillah. Setelah peperangan, tentu banyak kaum muslim yang gugur sebagai syahid, meninggalkan anak dan janda. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyantuni para janda dan anak-anak yatim. Di saat yang sama, banyak mahasiswa yang belajar kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak memiliki apapun kecuali badan mereka sendiri. Mereka tinggal di ruangan yang disebut suffah. Karenanya mereka disebut ahlus suffah. Makan mereka ditanggung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mampu. Pemirsa Khazanah, peringkat hukum agama akan menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Perintah dalam hukum Islam memiliki 2 tingkat, yaitu wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah pun memiliki beberapa tingkat. Rukun Islam yang 5 misalkan, semuanya merupakan kewajiban. Akan tetapi, masing-masing tetap memiliki bobot yang berbeda. Meninggalkan perintah sholat juga tidak sama dengan meninggalkan perintah untuk puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Sunnah juga memiliki peringkat. Dari sunnah yang muakkad seperti kesunahan untuk sholat berjamaah, azan, iqamah. Ada juga sunnah mustahab seperti puasa Senin dan Kamis. Ada juga sunnah yang bersifat keutamaan seperti mencontoh tata cara Nabi SAW dalam makan, minum, berpakaian, dan lain-lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi-Nya.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.